Sebuah peristiwa yang mengerikan baru-baru ini sempat muncul kembali dan menggemparkan di beberapa media sosial. Peristiwa ini terjadi kepada seorang gadis muda yang berparas sangat cantik yang masih berstatus sebagai seorang pelajar sekolah menengah pertama di sebelah selatan di Provinsi Riau. Gadis muda tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan luka yang terjerat cukup parah di bagian kiri dari lehernya, dan tubuhnya juga sudah membusuk di sebuah semak yang belukar di pinggir jalan utama kota. Dalam keterangan yang diambil dari klarifikasi pihak kepolisian, gadis muda itu ternyata adalah korban atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh pacarnya. Dia dihabisi dengan cara tragis karena telah hamil dan mengandung seorang bayi di dalam perutnya. Pelaku atas kejahatan terhadap si gadis itu masih berstatus sebagai seorang pelajar. Dia mengaku bahwa dirinya merasa tidak terima dengan keadaan yang sudah terjadi. Dia merasa malu terhadap orang tuanya sebab karena hubungan bebas yang sudah dilakukannya, melahirkan seorang bayi di dalam perut dari pacarnya. Hingga pada saat itu dia kemudian merencanakan rencana yang jahat untuk menghabisi gadis muda tersebut, karena hal itu semata agar menghilangkan jejak atas persetubuhan yang sudah dirinya lakukan. Sebuah ironis yang sangat memilukan, sebuah kisah yang bisa menjadi pelajaran untuk banyak pihak yang mendengarkannya. Ini adalah sebuah realita kenyataan yang terjadi, pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan gelap sudah menjadi hal biasa di antara mereka. Hingga resiko itu akhirnya menjadi sebuah bumerang. Tragedi kehamilan yang disebabkan oleh persetubuhan yang mereka lakukan secara beringas menimbulkan masalah. Hingga keadaan mental yang belum sempurna membuat mereka lari dari tanggung jawab. Dan para remaja itu memilih jalan pintas untuk menghilangkan nyawa pasangannya. Mereka melakukan kesadisan yang sangat di luar batas, padahal apa yang sebenarnya terjadi adalah karena kebodohan yang mereka perbuat sendiri. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa korban atas kekejaman tersebut bernama Intan Aulia Sari yang berusia sekitar 15 tahun dan bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. Menurut keterangan dari beberapa kerabat korban, Intan Aulia Sari adalah seorang gadis yang dikenal sangat baik dan sedikit pemalu. Intan memiliki kepribadian yang tertutup di hadapan keluarganya, dan dia tidak pernah menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. Hal demikian juga disampaikan oleh para guru dan teman di sekolahnya. Meskipun Intan bukan seorang murid yang berprestasi di kelasnya, namun sikap dan akhlak yang ditunjukkannya termasuk yang terbaik. Dia selalu menjaga tutur bahasa yang sopan dan bukan golongan murid yang nakal. Hingga atas kejadian yang menimpanya membuat banyak pihak merasa sangat terkejut dan juga kehilangan. Mereka bahkan tidak percaya bahwa Intan dihabisi oleh pacarnya, terlebih motif yang diungkapkan pelaku terkait kehamilan dari Intan itu sendiri. Pihak keluarga menuduh bahwa Intan dalam keadaan yang terpaksa melakukan persetubuhan itu, karena dengan pembekalan agama yang cukup kuat dari orang tuanya. Rasa-rasanya hubungan di luar pernikahan tidak akan pernah dilakukan oleh korban. Pihak keluarga juga meminta kepada pihak kepolisian untuk berlaku adil dan berharap pelakunya segera diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Karena aksi yang dilakukan pelaku sangat-sangat tragis dan itu bukanlah perbuatan dari seorang manusia yang memiliki hati nurani. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang warga yang sedang melintas di jalan utama kota. Dan dia tidak sengaja menemukan sebuah tubuh yang sudah dalam keadaan yang membusuk di pinggir jalan tersebut. Saat itu warga yang bernama samaran Jainuddin tersebut segera memberitahukan atas penemuannya ke petugas terkait dan beberapa warga yang berada di dekat dari lokasi tersebut. Jainuddin mengungkapkan bahwa awalnya dia mencium aroma bau busuk yang sangat menyengat dan dia meyakini bahwa itu bukan bau yang berasal dari bangkai seekor hewan. Secara naluri seorang manusia, Jainuddin kemudian mencari sumber bau busuk itu di sepanjang jalan. Hingga kemudian terlihat di depan matanya sebuah penampakan yang sangat mengerikan. Jainuddin melihat sebuah tubuh seorang manusia yang ditutupi beberapa dahan pohon van rerumputan yang kering. Tubuh itu sudah sangat mengenaskan, kepalanya sudah tak berbentuk dan badannya membiru hingga mengembang dengan sedemikian rupa. Atas penemuan dari Jainuddin tersebut membuat para warga banyak yang berdatangan untuk menyaksikan peristiwa itu. Dan setelah beberapa jam berikutnya, pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya datang ke lokasi penemuan tubuh tersebut. Mereka kemudian langsung mengamankan tempat kejadian dan membawa tubuh itu untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan meminta keterangan dari beberapa warga setempat termasuk Jainuddin.
Setelah berhasil melakukan pembedahan pada tubuh tersebut, pihak kepolisian akhirnya bisa mendapat identitas lengkap dari korban. Korban juga ternyata sedang mengandung seorang bayi di dalam perutnya, dan itu menjadi salah satu bukti dan tolak ukur dalam pengungkapan motif yang sebenarnya terjadi. Mereka selanjutnya membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini dan langsung mendatangi kediaman dari korban. Ternyata korban sudah menghilang beberapa hari yang lalu. Terakhir kali dia meminta izin untuk pergi ke sekolah namun tidak pernah kembali pulang. Pihak keluarga juga sempat mencarinya ke beberapa temannya, namun Intan seperti ditelan bumi sebab keberadaannya tidak kunjung untuk ditemukan. Dari sana pihak kepolisian mendapat sebuah titik terang, mereka langsung menduga bahwa Intan adalah korban penculikan. Namun validasi itu masih banyak kejanggalan, mereka kemudian melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari beberapa teman terdekat dari korban. Hingga dari hasil investigasi itu mengerucut pada satu terduga pelaku, dia memiliki hubungan yang istimewa dengan korban. Terlebih korban sedang hamil dan dugaan sementara bahwa terduga pelaku merasa panik atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku di rumah orang tuanya dan kemudian langsung membawa terduga pelaku itu untuk dilakukan penyelidikan yang mendalam. Di kantor kepolisian, terduga pelaku kemudian diinterogasi terkait kasus ini dan dia akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Namun pihak kepolisian mendapatkan beberapa kendala teknis sebab orang tua dari pelaku memiliki jabatan yang cukup strategis di pemerintahan. Pihak kepolisian seperti menutupi beberapa hasil penyelidikan, mereka juga menyembunyikan identitas pelaku kepada publik. Hal itu menurut mereka sebagai upaya untuk melindungi pelaku karena masih berusia di bawah umur. Menurut keterangan yang diambil dari halaman di situs berita nasional, masyarakat setempat sempat memberikan beberapa masukan atas proses hukum pada kasus ini. Karena ada sebuah indikasi bahwa pelaku seperti diperlakukan yang tidak semestinya. Sebab keluarga pelaku memiliki pangkat atau jabatan yang cukup strategis dan bisa mengganggu proses persidangan. Beberapa kejanggalan tersebut terkait jalannya penyelidikan yang terhitung sangat lambat dan pelaku seperti dibiarkan untuk mencari pembelaan yang lebih kuat pada kasus ini. Namun hal itu segera dibantah oleh pihak kepolisian, mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan sebuah keadilan. Dan pelaku atas kekerasan apapun pasti akan dilakukan proses hukum yang sama tanpa membeda-bedakan. Pihak kepolisian meminta pihak keluarga dan masyarakat percaya dan menyerahkan kasus ini secara mutlak untuk bisa terungkap. Pihak kepolisian selanjutnya kembali menginterogasi pelaku dan meminta dirinya menjelaskan atas kronologis dalam peristiwa yang mengerikan tersebut. Dan di hadapan petugas kepolisian itu, pelaku yang tidak disebutkan namanya itu mengungkapkan bahwa dia memiliki hubungan yang istimewa dengan korban di beberapa bulan yang lalu. Pelaku menjalin kisah asmara dan rasa cinta itu membawa mereka pada sebuah hubungan yang berakhir di atas ranjang kasur. Menurut catatan di situ berita nasional, pelaku mengaku bahwa mereka sudah melakukan persetubuhan dengan korban. Hingga karena merasa ketagihan setiap pertemuan di antara mereka, pelaku selalu mengajaknya untuk menghabiskan waktu di atas ranjang kasur. Hubungan yang gelap dari para remaja itu membuat mereka seperti tidak menyadari tentang resiko besar yang akan terjadi. Pelaku juga menjelaskan bahwa mereka melakukan persetubuhan tersebut tidak memakai alat pengaman dan batang milik pelaku seenak jidat masuk ke dalam hutan kepemilikan dari korban. Dari sana hubungan itu sudah di luar batas, mereka akhirnya mendapat sebuah karma atas apa yang sudah mereka lakukan. Awalnya dalam hubungan itu tidak terjadi permasalahan, namun tiba-tiba saja korban yang bernama Intan itu mengalami mual dan pusing yang berkepanjangan. Intan juga sudah telat datang bulan hingga hal itu membuatnya sedikit merasa takut dengan kondisi dari tubuhnya. Intan kemudian menceritakan itu kepada pelaku dan karena pelaku sudah berumur 17 tahun, dia lebih memahami dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada pacarnya tersebut. Terlebih perut dari Intan seketika seperti membesar, pelaku itu langsung menduga bahwa apa yang sudah mereka lakukan ternyata kebobolan. Pelaku saat itu merasa sangat panik, dia kemudian menyuruh Intan untuk pulang dan mengancamnya agar tidak memberitahukan hal ini kepada siapa-siapa. Di dalam rumah, pelaku memikirkan segala resiko jika orang tuanya sampai mengetahui hal tersebut. Terlebih orang tuanya adalah seorang yang terhormat dan memiliki sebuah jabatan, hingga hal itu pasti membuatnya akan merasa malu dan ternodai dengan perbuatan yang dirinya lakukan. Pelaku yang disembunyikan identitasnya oleh pihak kepolisian itu kemudian memikirkan sebuah rencana yang jahat terhadap korban. Dia akan menghabisinya dan kejadian kehamilannya itu tidak akan pernah terungkap.
Di dalam pikiran dari pelaku, dia hanya tidak ingin orang tuanya tahu dan malu dengan semua ini. Hingga pilihan untuk melakukan kekerasan secara fisik terhadap korban adalah pilihan yang terbaik dan harus dilakukan olehnya. Pelaku kemudian mengirimkan pesan kepada Intan, dia mengajaknya untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Intan selanjutnya menyetujui ajakan itu, dia kemudian bergegas untuk berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan alasan untuk pergi ke sekolah. Intan menemui pacarnya di sebuah gang yang lumayan jauh dari rumahnya. Pada saat itu Intan dijemput oleh pacarnya menggunakan sebuah mobil milik orang tuanya. Di dalam mobil tersebut, keduanya ternyata terlibat pertengkaran yang cukup hebat. Hal itu dimulai saat Intan meminta untuk pacarnya bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Namun karena Intan merasa bahwa jawaban pelaku sangat menyakiti hatinya, Intan membalas memaki dan merasa menyesal telah melakukan itu semua. Pelaku yang memang memiliki rencana jahat terhadap Intan tersebut kemudian mengajaknya ke sebuah tempat yang sepi orang lewat. Saat itu pelaku sudah tidak memiliki pikiran yang rasional dan cara terbaik mengatasi permasalahan ini adalah dengan menghabisi pacarnya. Setelah sampai di lokasi yang sudah ditentukan, pelaku kemudian bergerak cepat untuk mengeksekusi Intan dengan alat seadanya. Dia kemudian mencengkram kuat lehernya dan memberikan beberapa pukulan terhadap tubuhnya. Intan yang seketika merasa terkejut dengan penyerangan itu sebisa mungkin kemudian melakukan perlawanan. Namun karena mulutnya juga dibekap oleh pelaku, Intan seperti tidak punya celah untuk bisa keluar dari serangan tersebut. Pelaku benar-benar dengan tenaga yang kuat membuat Intan seperti tidak berdaya dan membuatnya kehabisan oksigen di separuh pernapasannya. Hingga peristiwa itu akhirnya menemukan sebuah klimaks. Cengkraman kuat dari pelaku membuat Intan harus menghembuskan napas terakhirnya. Kedua mata Intan terbuka sangat lebar, lidahnya juga menjulur keluar dan tubuhnya seketika menjadi membeku. Setelah melakukan eksekusi tersebut, pelaku kemudian membawa Intan ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman desa. Dia memilih jalan itu karena jarang digunakan oleh kebanyakan orang di desa tersebut. Pelaku kemudian membuang tubuh dari Intan, dia menutupinya dengan beberapa rumput yang ada di sana. Pikiran dari pelaku seketika ingin menangis, dia juga menyadari bahwa dirinya telah menghabisi anaknya sendiri. Namun karena rasa malu terhadap keluarganya, hal itu memang menjadi keputusan yang terbaik pada saat ini. Hingga sebuah keadilan akhirnya menemukan kebenaran, beberapa hari berikutnya korban ditemukan di sana dan pelaku juga ditangkap atas kasus tersebut. Menurut keterangan di portal Berita Nasional, pelaku itu akhirnya divonis dengan hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Namun karena pelaku memiliki usia yang masih di bawah umur, kemungkinan hukuman itu akan dipangkas hanya setengahnya saja. Semoga sebuah keadilan untuk korban diutamakan. Terlebih kasus ini tergolong adalah peristiwa yang sangat luar biasa mengerikan. Dan seharusnya kejahatan yang dilakukan pelaku adalah dua jenis, sebab dia telah menghamili korban dan menghabisinya dengan cara yang sangat tragis. Saya juga meminta kepada kalian agar mendoakan korban mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel Berita Nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.